Pernah dengar mengenai National Highway 318 di Tiongkok atau Sanyaopa Guotao? Di etape 2, waktu kami nyetir mobil dari Indonesia dan masuk ke Tiongkok, sudah ada beberapa yang request kita untuk melintasi National Highway G318 ini. Tapi waktu kita terbatas, jadi baru lewatin sedikit aja dan itu pun gak sengaja. Kesannya waktu itu cantik sekali. Nah, kali ini kita memang siapin waktu buat melintasi G318 dari ujung ke ujung. G318 adalah salah satu jalan nasional terpanjang di Tiongkok yang membentang sepanjang 5.476 km dari Shanghai di timur hingga Nyalam, sebuah kota kecil di perbatasan Tiongkok-Nepal di barat. Jalan ini melintasi 8 provinsi di Tiongkok, termasuk Sichuan dan Tibet, serta melewati beberapa landscape yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan tinggi. Buat yang baru pertama kali mampir ke kanal ini, salam kenal. Kami, Alvin dan Lucy, pasangan suami istri beda negara yang 3 tahun terakhir ini hidup di mobil, eksplor negara-negara di Asia, dan mendokumentasikan perjalanan kami di kanal Bobo di Mobil. Yang suka jalan-jalan boleh subscribe ya. Kita makan siang dulu, nasi panas-panas dengan ayam balado kiriman dari Mbak Atika. Sayurnya acar saja. Habis itu kita nge-live ya di Jinzi Guchen. Stopan pertama kita di road trip panjang G318 ini adalah Jinzi Guchen, sebuah kota tua juga water town yang memiliki koleksi jembatan-jembatan tua dari seribuan tahun lalu, melewati beberapa dinasti berbeda yang berkuasa di daratan China. Teman-teman sudah nonton live-nya belum? Ini daerah yang tidak banyak turisnya, lebih ke warga-warga lokal aja yang masih tinggal di sana. Kita ada beli wortel yang modelnya kecil-kecil, wortel jadul gitu. Belum dimodifikasi secara genetik, enak sekali. Kalau belum nonton, boleh nanti dilihat ya setelah video ini. Buat yang sudah beberapa kali nonton dan cocok dengan gaya petualangan kami, merasa dapat manfaat, kami mau ajak teman-teman gabung ke YouTube membership Bobo di Mobil. Dengan bergabung jadi member, teman-teman bisa menikmati konten-konten eksklusif di luar konten sehari-hari. Membership Seeker bisa menikmati lebih banyak konten travel dan lifestyle. Sedangkan membership Maestro bisa menikmati konten-konten berdurasi lebih panjang dan dengan penjelasan lebih mendetail, terutama mengenai sejarah, budaya, nilai-nilai kepercayaan dan kearifan lokal, termasuk wawancara-wawancara eksklusif dengan narasumber yang legit. Tanpa sensor, termasuk saat membahas hal yang sensitif. Membership ini bukan paksaan ya, khusus buat yang suka-suka aja dan mau mendukung kanal ini. Kita beli stroberi juga, 20 kuai setengah kilo. Ternyata sudah dapat keranjang. Jadi di sini warga-warga lokal menjual sayur-sayuran dan buah-buahan hasil tanaman mereka sendiri. Sudah cuci, pakai air garam, siap dimakan. Ini kita beli setengah kilo, 20 yuan, 46.000 setengah kilo, gede-gede. Setelah nge-live, kita lanjut lagi perjalanan sampai masuk ke Provinsi Jiangsu. Hari pertama explore G318, kita sampai di Suzhou. Kita akan bermalam di tepi taman, sekarang mau olahraga dulu, jalan kaki. Masih ada petasan. Koko Alvin, kita sekarang ada di mana? Dachudang Park. Iya. Senang dia kembali ke kehidupan normal. Bisa jalan-jalan. Di kota besar bingung dia, kurang gerak. Mana bisa sehat? Hari ini adalah hari kelima Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek jatuh pada tanggal 29 Januari 2025 dan hari ini 2 Februari atau hari kelima Tahun Baru yang juga merupakan hari Chaisan atau hari yang didedikasikan untuk menghormati Chaisan alias dewa kekayaan dalam kepercayaan tradisional Tiongkok. Chaisan dianggap sebagai dewa yang membawa keberuntungan, kemakmuran, dan rejeki bagi para pemujanya. Jadi, tanggal ini dianggap sebagai hari yang sangat penting untuk memulai tahun baru dengan doa dan harapan akan keberuntungan finansial. Biasanya di tanggal 5 ini yang dilakukan orang-orang adalah sembahyang dan memberikan persembahan seperti buah-buahan, kue, dupa, dan uang kertas simbolis yang dibakar sebagai persembahan kepada dewa.
Juga banyak digunakan sebagai hari untuk membuka kembali toko atau bisnis setelah liburan Tahun Baru Imlek, dengan harapan mendapatkan berkah dari Chaisen untuk bisnis yang lancar dan sukses. Kebiasaan lainnya adalah menggantung gambar Chaisen di rumah atau tempat usaha untuk menarik keberuntungan dan rejeki, dan juga memberikan angpau kepada keluarga dan teman sebagai tradisi untuk menyebarkan keberuntungan. Jadi di momen kali ini kita beruntung karena kita sudah sampai di Suzhou, kita bisa melihat banyak sekali kembang api dan petasan. Waktu di Shanghai malam Imlek malah kita nggak lihat sama sekali karena di kota Shanghai sendiri nggak boleh main petasan. Selain hoki bisa lihat banyak sekali kembang api, kita juga hoki karena bisa sambil olahraga. Banyak sekali disediakan peralatan untuk olahraga. Sini. Sakit deh pinggang. Mantap. Ini ya. Pertama, kalau pinggang. Kedua, pen tubuhnya. Tadi sebenarnya sakit banget. Bagaimana nih rasa? Nggak sakit. Tapi di pen kaki ini nggak masalah. Nggak masalah. 可以没问题。哦，厉害厉害。Udah berapa? 25 times. 25次了。26. Wah. Besok udah kurus 1 kg. 怎么可能？ Amin. Bukan 怎么可能。 Demikian petualangan hari pertama kita di G318. Kita dari Shanghai sudah sampai di Jiangsu, Suzhou. Besok kita akan lanjut lagi, kemungkinan sudah masuk ke provinsi berikutnya, yaitu Zhejiang. Habis olahraga kita makan malam ayam balado. Terima kasih kepada Mbak Atika ini. Jadi nggak repot masak kita. Sayurnya kita cuci aja wortel yang tadi beli pas nge-live di sama Jinje. Enak juga. Tepat jam 12 malam, serentak kembang api nyala dari mana-mana. Berasa banget malam ini hari Chaisen sebagai salah satu budaya Tiongkok untuk mengungkapkan rasa syukur dan harapan akan tahun yang penuh berkah dan rezeki. Semoga kita semua pun banyak rezeki ya tahun ini. Aminnya mana teman-teman? Kedua, kita mau lanjut perjalanan. Kita sarapan dulu. Di luar masih rame dengan kembang api karena ini hari Dewa Rezeki ya, God of Wealth. Jadi ramai sekali petasannya. Mari kita sarapan bubur. Hari ini menunya terima kasih kepada Mbak Atika, ada teri kacang. Terus menemaninya juga ada acar cabe, acar wortel lobak, dan abon dari Jakarta. Koko Alvin, mari kita sarapan. Wah, diambilin sama Koko Alvin. Terima kasih. Of course. Of course. Halah. Sambil ngedit-ngedit, kita mau ngopi dulu. Ini kopi dikasih sama Ko Edwin. Begitu dibuka, wah, wanginya luar biasa kayak wine. Coba kita seduh ya, rasanya kayak apa ya. Belum diseduh dia wangi wine. Begitu kasih air panas, ada aroma coklat keluar. Buburnya ngelanjutin yang tadi pagi, tapi lauknya kita mau masak wosun. Siapa yang pernah cobain nih sayur wosun? Ditumis pakai laro. Wangi sekali laro. Haoleh. Silakan makan. Mana kita? Hari berikutnya kita sudah keluar dari provinsi Jiangsu dan masuk ke provinsi Zhejiang. Selamat datang di Zhejiang Province. Sampai di Zhejiang kita stop di Nanxun Ancient Town.
Lokasinya sekitar 120 km di sebelah barat Shanghai. Kalau dari Hangzhou lebih dekat, 88 km aja di sebelah timur laut Hangzhou, ibu kota provinsi Zhejiang. Nanxun juga bisa dijangkau dari Suzhou, ini sekitar 60 km di sebelah barat daya Suzhou, dan paling dekat dari kota Huzhou, 35 km di sebelah timur kota Huzhou. Nanxun yang dikenal sebagai tanah budaya dan tanah puisi dan buku adalah kota sutra yang terkenal. Lokasinya di sebelah selatan Sungai Yangtze. Dibandingkan dengan Wuzhen dan Xitang, kota ini merupakan kota air yang lebih tenang dan asli. Di sini kita bisa menikmati budaya yang melimpah dengan rumah-rumah kuno Jiangnan yang memadukan seni arsitektur Tiongkok dan Barat. Kota tua Nanxun terkenal karena memproduksi sutra mentah berkualitas tinggi sejak dinasti Song dan menjadi kota sutra pada dinasti Ming dan Qing. Sutra yang diproduksi di sini menjadi bahan khusus untuk tenun kerajaan. Bukan hanya pemandangan yang indah dan sejarah yang panjang, kota tua Nanxun juga punya perpustakaan terkenal, yaitu Jiayetang Changshu atau Jiayetang Library. Ini adalah perpustakaan kuno yang dibangun pada masa dinasti Qing oleh Liu Chenggan, seorang kolektor buku dan sarjana terkenal. Perpustakaan ini dikenal sebagai salah satu perpustakaan pribadi terbesar di Tiongkok pada masanya, dengan koleksi lebih dari 600.000 volume buku, termasuk banyak naskah kuno dan edisi langka. Arsitektur bangunan ini mencerminkan gaya tradisional Tiongkok dengan halaman yang luas, pavilion, dan dekorasi yang indah. Jiayetang Library tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan pertukaran pengetahuan di masa lalu. Jiayetang Library adalah simbol penting dari warisan literasi dan budaya Tiongkok, mencerminkan penghargaan tinggi terhadap pendidikan dan pengetahuan. Selain perpustakaan ini, Nanxun Ancient Town juga memiliki beberapa situs bersejarah lain yang terkait dengan pendidikan dan budaya, yang kita bahas lebih lengkap di live streaming Bobo di Mobil langsung dari TKP ya. Yang belum sempat nonton live streamingnya boleh dicek ya. Esok harinya kita lanjutkan perjalanan hingga ke Danau Taihu di kota Huzhou. Danau Taihu adalah salah satu danau air tawar terbesar di Tiongkok, ranking 3 tepatnya, dan terletak di perbatasan provinsi Zhejiang dan Jiangsu. Bangunan unik di depan yang desainnya konon kabarnya menyerupai sepatu kuda, di Tiongkok jadi bercandaan, katanya seperti dudukan toilet. Tapi yang jelas, daerah ini daerah elit, dengan banyak restoran bagus yang menawarkan hidangan ikan danau, kepiting, dan berbagai hidangan lokal lainnya. Malamnya kita main ke Ancient Town lagi, yaitu ke Taihu Ancient Town. Kita explore bareng-bareng live semua, teman-teman bisa nonton live-nya ya, kalau mau lihat secara detail, ada apa aja yang menarik di sana. Bobo di Mobil, bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di Mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Bobo di Mobil, bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Keesokan harinya kita lanjut lagi perjalanan melintasi Jalan Nasional G318 masuk ke Provinsi Anhui, yang dikenal karena industrinya. Memang kiri kanan jalan itu isinya pabrik-pabrik semua.
Hari ini kita akan lanjut perjalanan melintasi Jalan Nasional G318, tapi sebelumnya kita mau makan dulu. Kita akan masak Nian Khao. Kemarin ini waktu malam Imlek makan bersama Ko Edwin di restoran vegetarian, kita dikasih souvenir Nian Khao. Mau dimasak sama tahu sama sawi putih. Sambil tahunya kita goreng, kita iris-iris ini Nian Khao. Lucu juga, ini pertama kalinya aku ketemu yang namanya Nian Khao. Kayak lontong tapi keras, wanginya wangi nasi gitu. Jadi kita iris tipis-tipis aja ya. Kayak apa ya, kayak topoki gitu kali ya. Lumayan, motong-motong si Nian Khao kayak motong-motong laro, keras. Kita cek tahu, lumayan ya udah. Mari kita masukin Nian Khao. Kita kasih air panas dulu. Biasanya yang aku masak pakai tahu sama pakai sawi putih adalah soun jagung kalau lagi di Indonesia. Cuma ini kita lagi dapat Nian Khao, kita coba ya. Semoga cocok juga pakai Nian Khao. Bumbunya cuma pakai garam, kaldu jamur, terus kecap asin sama sesame oil, minyak wijen. Udah deh. Simple. Kalau garam sama kaldu ini dipakai tiap hari, jadinya ditaruh di atas easy access. Nah kan, tinggal ambil aja. Wih, ternyata Nian Khao-nya melembut dan membesar seperti bakso ikan. Udah oke nih Nian Khao. Tinggal masukin sawi putih. Yang batang-batang kerasnya udah blubuk-blubuk. Sekarang kita masukin daunnya. Tinggal dikasih kecap sama minyak wijen. Ini kalau nggak pakai teflon sebenarnya dikasih cuka juga enak loh. Setelah dikasih kecap asin sama minyak wijen jadi lebih berwarna dan langsung wangi. Ayo kita makan. Laukung. Ayo makan. Provinsi Anhui terletak di wilayah Tiongkok bagian timur, berbatasan dengan Provinsi Jiangsu di timur, Zhejiang di tenggara, Jiangxi di selatan, Hubei di barat daya, Henan di barat laut, dan Shantung di utara. Provinsi ini memiliki topografi yang beragam. Di utara, dataran rendah, di selatan pegunungan. Ada Huangshan yang terkenal banget. Jalur G318 ini lewat bagian utara yang dataran rendah. Kami sempat menghilang 2 hari, nggak ada live. Karena emang serata itu yang dilewatin. Nggak tahu mau cerita apa. Kiri kanan pabrik dan rumah-rumah plus apartemen aja. Akhirnya kita keluar guys dari Jalan Nasional G318. Kita belok ke utara menuju kota Lu'an. Mending kita silaturahmi aja yuk ke rumah orang Indonesia. Pemandangan jauh lebih ciamik dan variatif begitu kita bergerak ke utara. Tapi kota Lu'an juga nggak deket-deket banget dari G318. Jadi 2 harilah perjalanan kita untuk bisa sampai di rumahnya Alin dan Chia di China. Kita jalan terus sampai malam dan sudah malam kita baru cari tempat untuk parkir, untuk istirahat. Dapatlah seperti biasa di taman kota. Menarik juga, ada pagoda dan malam hari banyak AI olahraga bersama. Malam-malam Koko Alvin ngebetulin colokan kita. Colokan 12 voltnya itu bermasalah. Karena nggak ngisi, jadinya Blue Yeti kita low bat nih. Wow. Udah nggak sampai 5%. Jadi sekarang mobilnya, mesinnya dimatiin dulu dan langsung freezing cold. Karena di luar tadi -8 ya. Masih siang -8, nggak tahu sekarang deh. Tambah dingin. Jadi kita lawan dinginnya dengan nyalakan kompor. Makan malam kita. Kali ini disponsori oleh Mbak Atika. Terima kasih buat kiriman tempenya, tempe tauco. Wangi sekali.
pedas nih wanginya udah. Terus aku pun sambil memangku nasi hangat. Nah, lumayan dipeluk-peluk anget. Laukung, makan dulu. Oh. Dene. Suhu udara pun ngedrop lagi, jadi ini udah minus-minus lagi kayak waktu musim dingin. Kita bikin makan malam kedua, harus makan daging kalau musim dingin. Nah, jadi babi kecapnya. Koko Alvin apakah mau makan lagi? Yuk. Sarapanku pagi ini disponsori oleh Mbak Atika di Harbin. Sarapan bolu, terima kasih ya Mbak Atika buat kiriman bolunya. Enak bener pagi-pagi bangun gak usah masak-masak. Tinggal angetin bubur buat Koko Alvin. Aku bisa ngebolu-bolu sambil ngopi susu. Pagi hari kita lanjut lagi perjalanan menuju Lu'an. Kira-kira sore jam 4-an lah kita bisa sampai di rumahnya Alin dan Cia di China. Kita udah lewat rumah-rumah penduduk juga. Nah di Anhui ini ada yang beda teman-teman. Coba deh lihat tuiliannya atau kertas-kertas merah itu yang buat Xinjia. Mereka tidak menempelkan tuilian di kiri dan kanan pintu, tapi ditempelkan di pintunya. Ini beda sama tempat-tempat lainnya. Biasanya tuilian itu di sebelah kiri dan kanannya pintu, berjauhan. Jam 4-an sore akhirnya kita sampai juga di rumahnya Alin dan Cia di China. Dan kita seru ngobrol-ngobrol beberapa jam, makan malam bareng, bahkan sempat live streaming juga. Teman-teman nonton nggak? Video road trip G318 kali ini 4 provinsi dulu ya. Kita bakalan lanjutin, masih ada 4 provinsi lagi. Dan sebelum balik ke G318, kita juga sempat bablasin ke utara lagi, ke Hefei, ibu kota Anhui. Mampirin kampung halamannya Jiaqpao dan Zhouyu. Pastikan teman-teman sudah subscribe dan aktifkan loncengnya biar ikutan terus jalan-jalan virtual bareng Bobo di mobil. Sampai jumpa di episode berikutnya.